Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita bersama Siapa yo? Miftah. Halo, apa namaku? Miftah, bisa dijelaskan dulu sedikit background Mita itu seperti apa? Backgroundku dia berawal dari perkenalan mungkin. Iya. Perkenalkan, nama saya. Nama lengkap ini atau nama pendek? Nama panjang atau nama pendek? Nama pendek boleh, nama panjang juga boleh. Kalau nama pendek Nunu, berarti kalau nama panjang Nunu gitu. Oh, bukan dia. Iya. Nama lengkap. Nama lengkapnya? Nurul Miftahul Jannah. Nama panggilan biasa nama panggung. Nama panggungnya. Aduh, ketahuan ini apa latar belakang? Apa profesinya? Profesiku kalau saya bilang begini. Nama sehari-hari Nunu Miftah, guys. Oh, Miftah. Iya. Umur Jam- tahu itu orang Jam kita orang. bilang masih muda. Jam kita. Iya, kelahiran Makassar, Ujung Pandang di dulu namanya. Iya. 10 November 1995. Ketahuan nih pasti umurku di sini. Ternyata masih muda. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Anak pertama, bro. Sama kita. Oh, sama Ki. Anak pertama kak juga. Oh, tapi kita cowok, Ki. Iya. Saya cewek, anak pertama cewek. Oke. Terus apa lagi nih? Tempat Kayaknya tinggalku. berat, iya. Ini kita tempat tinggal deh, nanti datang Ki bawa paket. Jam Tok paket. Jam lagi. Enggak apa-apa aja kalau mau bawa apa-apa tuh ke rumah langsung nih. Boleh. Dikirim langsung deh. Iya. Nah, jadi Miftah tuh Nunu ini. Boleh. Oh, Nunu Miftah. Oh, jadi Nama Nunu pendek ini. Oh, nama pendek deh. Jadi Nunu ini profesinya seperti apa? Jadi sehari-hari ini seperti seragam yang saya pakai, guys. Kira-kira ini apa? Wow. Banyak yang mengatakan ini kerja di pelabuhan. Ada yang bahkan sampai bilang ini katanya polisi. Kenapa polisi begini? Tapi Pak polisi. Nah, bilang beng sama seragam, padahal warnanya beda jauh, Pak. Beda. Ya, jadi kita di pemerintahan Kota Makassar itu seragam tak ya seperti ini, warna abu-abu. Sama dengan saya. Sama seperti Kakak Dani, guys. Saya juga mau tanya ini Kakak Dani, nama lengkap tak deh? Oh, nama saya Anur Hadi Kusumawardani. Halo. Biasa dipanggil dengan Dani. Halo Kakak Dani. Halo. Partner, guys, partner best. Ya, jadi tujuan saya buat podcast ini untuk teman-teman bisa belajar dari Miftah dan dengar-dengar Miftah. Aduh. Tapi apa Ji? Ini bikin Nunu mau Miftah bungkus bikin mau tak? Jadi dengar-dengar Nunu ini punya profesi yang lain selain kerja di pemerintahan. Jual diri. Jual diri jangan kisah lah jual diri. Oh, iya. Beda kan jual diri sama jual harga diri, Bos. Oh, iya. Jual harga diri ya itu. Kalau jual diri jual suara, jual kemampuan, tah? Oh, jadi itu. Jual jadi, suara apa kira-kira? Oh, jadi seorang penyanyi. Kan Miftah sampingannya juga sebagai penyanyi. Jadi untuk mengatur waktu kerja di pemerintahan dengan nyanyi itu, memanagenya itu bagaimana? Ya, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Karena kadang ada orang yang ribet gitu. Ngatur toh sampai saking ribetnya pusing nih. Salah satunya kadang tidak bisa pergi kerja ke kantor, atau mungkin tidak ambil job nyanyi. Kalau saya sendiri cara mengaturku itu kan kita ini di pemerintahan kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu alhamdulillah dikasih libur. Jadi caraku itu ambil job di hari Sabtu Minggu kebanyakan. Tergantung sih. Kalau memang lagi ada job Sabtu Minggu. Iya. Dan sekedar informasi teman-teman ya, saya sudah kabar itu Miftah dari berapa minggu yang lalu loh. Nah, baru sekarang ini kita bisa bukan berbincang lagi minggu sama-sama. lalu, dari bulan Bulannya sudah lewat. Baru ketemu guys, baru ada waktu. Terus schedule-nya jadi bisa berbicara langsung. Terus Nunu, untuk menjadi seorang penyanyi, kapan mulainya itu? Awal karirnya Nunu itu sampai bisa seperti sekarang, ini, alhamdulillah sudah berpenghasilan. Amin. Bagikan tips-tips buat teman-teman. Jadi ya siapa tahu teman-teman yang
nonton video ini Bisa termotivasi. ya bisa termotivasi bahwa mimpi bukan sekedar mimpi tapi bisa jadi kenyataan. Dan profesi Ya. kantoran bukan berarti sudah tidak bisa lagi cari profesi lain. Betul betul betul. Jadi tergantung dari diri kita masing-masing. Jadi awal karir itu sebenarnya baru di beberapa tahun ini berpenghasilannya, tapi kalau belajar nyanyi itu Iya, kayaknya dari belajarnya. bayi diajar nyanyi. Ya karena jujur saja bakat ini bukan sekedar bakat alam atau Iya, otodidak. Alhamdulillah ini turun dari bakat orang tua, bakat bapak sama ibu. Oh jadi Iya, ada mama darah sama seni. bapak. Iya, mengalir darah seni dari orang tua. Dari orang tua. Terus Nono lanjutkan belajar dari umur 5 tahun kayaknya sudah naik panggung. Wow. Panggung-panggung festival mana mama kodong itu ceritanya. Tidak Iya. tahu pikir apa-apa tapi super pedenya Nunu dari umur 5 tahun itu. Jadi saya ada cerita ke Dani sedikit. Iya iya. Dan itu baru saya tahu setelah saya dewasa. Maksudnya baru saya Sadari, ngeh, iya. karena orang tua yang cerita. Jadi maceku itu dulu, saya memang kayaknya lupa ingat kan masih kecil gini. Kalau setiap ada lomba-lomba, entah itu lomba 17-an Iya, atau lomba-lomba yang ada kadang di lingkungan Nunu tinggal itu kadang ada festival-festival lorong apa begitu kan. Terus kalau misalnya ada kayak fashion show begitu harus wajib ikut. Jadi orang tua aku bilang begini, Iya iya. susah juga tidak jadi penyanyi sekarang, tidak pede karena waktu waktunya kecil, Iya, iya. waktunya masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu saya ingat dulu itu tahu dia ceritakan ke saya tuh Iya, mama saya. Dia ceritakan dia bilang waktu umur 5 tahun itu lawanmu itu sudah SMP, SMA, bahkan ada yang sudah tamat SMA naik fashion show, saya juga menangis ikut naik. Dan lucunya itu kalau saya tidak juara saya banting diriku di atas panggung. jadi itu yang lucu. Jadi maceku itu katanya kalau saya tidak juara kan bukan sebenarnya tidak juara karena ini justru sebenarnya tidak bisa tapi karena ini fashion show remaja punya tapi karena kepedeanku sudah tahap remaja waktu itu. Ya akhirnya mau tidak mau langsung bilang maceku sama panitia beli kami situ apa baru bungkus kami. Terpaksa saya dikasih kado guys. Anu hadiah yang dari maceku sendiri ya ampun sampai ketawa kan diceritakan. Jadi itu uniknya jadi ceritanya dari kecil memang. Iya jadi dari kecil memang itu kepedeannya keluar nih, malu-maluinnya sudah dari dulu. Sudah dari dulu ya belajar terus berproses ceritanya kan tidak ada orang berhasil tanpa proses. Ya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu belajar vokal dari orang tua juga, dari teman-teman dan sempat ikut salah satu les vokal yang ada di RRI. Oh iya iya. Namanya Stufo. Alhamdulillah di situ diajar-ajar teknik vokal, supaya terbentuk dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berpenghasilan terus gabung lagi. Ada sekarang saya punya tim yang namanya M-Voice itu Makassar Voice ya. Siapa tahu teman-teman nanti ini promosi sedikit bisa. Ada yang mungkin bakatnya bisa bernyanyi atau mungkin terpendam kita tapi bisa bernyanyi yang ragu keluarkan bakat yang berpenghasilan, bakat yang dibayar, hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Enak sekali. Ikut Miki gabung ke M-Voice insyaallah nanti di-share. Nanti bisa kontak atau komen nanti dicantumkan ini apa Instagramnya Voice atau nanti bisa info lebih lanjut sama Kak Dani karena di Makassar itu Kak terus terang saya salut karena bakat-bakat orang Makassar, orang Sulawesi Selatan khususnya Makassar penyanyi-penyanyi semakin membeludak dan luar biasa banyak sekali. Luar biasa bakat-bakat seniman di Makassar itu seperti yang kita lihat adik-adik kita yang sudah tembus-tembus ke nasional rata-rata itu dari Makassar. Banyak sekali. Mau genre pop, jazz, dangdut, daerah semua. Makassar punya lah, Sulawesi punya. Pernah juga ikut? Iya. Penyanyi paling di sampingku gak aduh les sama balik. Enggak pernah ikut Indonesian Idol yang waktu di GTC Tanjung. Pernah ikut? Tahun berapa?
2000 berapa ya? Jangan satu angkatan Ji, karena ikut Kak juga dulu. Iya. Tapi belum pikir kenal tuh guys. Lamanya mengantri mulai dari pagi. Itulah itu yang kumaksud tadi dengan proses. Saya pribadi ada di tahap ini yang mungkin belum banyak ya kenal sebenarnya, tapi ada di tahap ini sudah merasa bersyukur sekali Mi. Tapi tidak begitu juga bersyukur, maksudnya bukan berarti kita tidak berproses. Bukan berarti kita ada di tahap ini tidak melalui cobaan rintangan yang luar biasa. Sudah apalagi lingkungan sekitar yang tidak mendukung profesi kita. Kalau dari orang tua alhamdulillah, keluarga alhamdulillah mendukung jika kalau begini. Cuman pekerjaan apapun yang kita lakoni kadang ada yang suka kadang tidak Kak. Pro dan kontra. Kita saja ini di pemerintahan ada yang pro, ada yang kontra. Apalagi kita ini seniman yang mungkin kita menghibur orang pikirannya. Bagaimana padahal kita ini mau menyenangkan banyak orang. Ya tergantung dari masing-masing yang menyikapinya, guys. Begitu. Dengar arah begitu. Festival. Tadi berproses. Salah satunya festival. Selain belajar vokal, sana sini ikut festival. Jadi terasa sempat dibilangin kayak ini sama teman-teman. Sudah mau ikut lomba, kasih lagi adik-adik. Tidak apa-apa Ji. Berproses tuh ya, tapi memang betul kasih adik-adik. Dan alhamdulillah sekarang Nunu mengurangi ikut festival supaya kita lihat juga adik-adik bakatnya. Karena kalau kita merasa mikir bahwa tua mikir kapan di, tapi tetap harus belajar, tetapi harus merendah diri. Rendah diri boleh, tapi merendahkan diri tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi saya bisa ambil kesimpulannya yang jadi tolak ukurnya itu berproses. Karena perlu digarisbawahi, tidak ada keberhasilan tanpa usaha, dan proses tidak pernah berkhianat sama hasilnya. Panas sekali siang-siang. Dan ini siang panas. Kita mengambil sela-sela istirahat kantor kekosongan. Betul. Walaupun sudah janjian berbulan-bulan baru ketemu. 3 bulan, 4 bulan apa? Lama sekali baru bisa ketemu cerita-cerita. Jadi bisa kita kasih motivasi atau tips-tips untuk teman-teman yang ingin menyanyi yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Iya. Kalau dari saya belajar terus karena tidak ada orang belajar gagal. Kalau mau jika berusaha dibarengi dengan doa, insya Allah pasti hasilnya akan bagus juga. Dan jangan pernah berhenti belajar, karena orang belajar pasti berilmu dan orang berilmu pasti berhasil. Amin. Tidak menutup kemungkinan, kan selama ini orang bilang kalau menyanyi tidak bisa mengambil pekerjaan lain tidak, atau pekerjaan seperti saya ini berseragam tidak bisa bikin. Buktinya saya bisa. Tergantung dari personal masing-masing, bisa mengatur waktu, memanage waktu antara bekerja di kantor, terus bernyanyi, mengatur waktu untuk keluarga, mengatur waktu untuk bermain sama teman-teman mungkin. Seperti itu. Luar biasa. Tidak sia-sia pertemuan kita hari ini. Dan sudah berbulan-bulan kita atur schedule dan baru sekarang kita bukan bulan-bulan, tahun-tahun Mi. Baru bikin podcastnya cuman 5 menit kapan? Aduh. Ada channel YouTube tak juga? Ada. Oh iya, bisa disebutkan mungkin nanti di tag juga di deskripsinya Kakak Dani. Akun Instagram @nunumifta. Nunu Mifta, ndak ada spasi koma titik. Begitupun dengan akun YouTube-nya Nunu Mifta juga. Oh, Nunu Mifta juga. TikTok Nunu Mifta juga, alhamdulillah. Itu nama tidak ada dipakai, jadi tidak ada kembar-kembar. Nama bisa tuh kembar-kembar. Iya. Jadi thank you juga Kakak Dani. Iya, terima kasih. Di closing ini Kak. Kenapa saya yang closing guys? Nggak apa-apa sih. Thank you Kakak Dani sudah bisa berbincang-bincang. Mampir buat Nuno eksis di akun channelnya. Terima kasih meluangkan waktunya juga. Sukses. Minta maaf Kak, tahun-tahunan baru bisa atur waktunya susah guys. Betul. Karena kita sama-sama sibuk. Dan sibuk. Satu naungan jika sebenarnya bekerja cuman beda tempat. Iya, betul sekali. Gitu, makasih. Terima kasih banyak, Sehat sukses selalu. Sehat. Teman-teman juga. Iya, mudah-mudahan karirnya semakin berkembang dan menjadi sesuatu yang berharga untuk Kota Makassar. Amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang belum subscribe dulu dong biar semangat terus upload video setiap harinya.
Sampai jumpa lagi ke video selanjutnya. Bye.